pentingnya zikir ibadah, kita pentingnya dakwahkan pentingnya hikmah, kita dakwahkan pentingnya ta'lim wa ta'lum. Kalau hidup 4 amalan masjid ini, insya Allah pintu-pintu hidayah Allah akan terbuka pada kita semua. Bahkan ulama katakan, kalau umat akhir zaman ini kepengin yang merasakan seperti nanti, seperti zaman baginda Rasulullah dulu, seperti Fathu Mekah begitu, orang berbondong-bondong masuk Islam tanpa ada apa, semuanya masuk dengan gembira, dengan sukacita, masuk dengan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah SAW siang dan malam selalu bersilaturahmi, masuk-masuk lorong-lorong, ke desa-desa, ke kampung-kampung, semuanya Allah. Baginda Rasulullah jalani semua itu. Dicaci maki, dihina, semuanya baginda Rasulullah alami. Kita lah, belum lah ya. Caci maki belum. Kita mengungkapkan saja, harus memberanikan diri untuk menyebut la ilaha illallah. Kenalkan semua la ilallah kepada semua orang, kepada sajang-sajang kita, kepada orang-orang yang belum mengenal la ilallah. Barang siapa, dalam ulama katakan, barang siapa meninggal dunia mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga Allah SWT. Inilah hadirin mulia pentingnya daripada amal agama. Jadi yakinkan diri kita ini, kalau diri kita ini belum merasakan ketenangan, berarti agama kita masih kurang. Yakinkan diri ini, keluarga kita, yakinkan keluarga kita, orang tua kita, kalau masih merasakan kegalauan, kebingungan, perbaikilah amal agamanya. Semakin amal agamanya kuat, maka kebahagiaan Allah akan kasih pada diri kita. Kita harus betul yakin ini, karena selama ini kita selalu beranggapan yang di luar itu. Kita sholat aja ditunda misalnya, atau tangan kita sering pegang apa daripada yang Quran begitu, sering Facebookan begitu. HP mayoritas kita gunakan untuk tangan untuk HP kita. Kita harus betul-betul perbaiki dari diri kita sendiri. Tangan kita harus perbaiki, hati kita harus perbaiki, mata harus, yang kita lihat harus perbaiki terus untuk mengenal kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mulia, betapa pentingnya yang namanya agama ini. Agama adalah, yakinkan diri kita adalah yang terpenting dalam hidup kita ini adalah agama. Bagaimana, kalau boleh saya cerita sedikit ini ya teman-teman ya. Bolehlah ya, boleh. Dulu waktu baginda Rasulullah SAW berjumpa dengan Abdullah bin Abbas, baginda Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apa yang sedang kau pikirkan? Ya Rasulullah, saya sedang memikirkan bagaimana kuasanya Allah menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan bintang, menciptakan semua alam semesta ini. Lalu baginda Rasulullah mengatakan, wahai Abbas, fikir kamu itu seperti ibadah 1 tahun. Lalu baginda Rasulullah bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang sedang kau pikirkan, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, saya sedang memikirkan bagaimana nanti dalam kubur, bagaimana nanti di padang mahsyar, bagaimana nanti di sirat. Ya Abu Hurairah, ketahuilah, fikir kamu itu seperti ibadah 7 tahun. Lalu baginda Rasulullah bertemu dengan sahabat terbaiknya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah mengatakan, apa yang sedang kau pikirkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Abu Bakar Siddiq menjawab, ya Rasulullah, bagaimana seluruh umat manusia ini masuk surganya Allah SWT. Abu Bakar Siddiq, ketahuilah, fikir kamu itu seperti ibadah 70 tahun. Inilah teman-teman yang dimuliakan, umat baginda Rasulullah adalah umat terbaik yang Allah ciptakan di awal kita. Kita adalah, walaupun kita di akhir zaman, tapi yakinkan bahwa kita adalah umat terbaik dari yang diciptakan Allah SWT. Fikir sejenak kita seperti itu, ibadahnya sudah tak terhitung. Pikir aja, walaupun 1 detik, 10 detik atau 1 menit, sudah Allah ganti pahalanya berlipat-lipat ganda, berpuluh-puluh derajat. La ilaha illallah. Inilah hadirin mulia, bagaimana
kalau pikir itu ditindaklanjuti, maka akan berlipat-lipat ganda-ganda lagi. La ilaha illallah. Inilah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, bahwa kita ini punya kelebihan-kelebihan seperti itu. Betul-betul apa? Kalau umat zaman dulu, umatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kalau ibadah setahun mungkin apa? Ibadahnya mungkin bisa kuat, pahalanya cuma satu. Mereka punya pahala satu, amalnya 100 kali. Tapi kalau kita mengamalkan satu kali, pahalanya bisa 100. Amalan satu kali bisa pahalanya 1000. Itulah bedanya dengan umat-umat dahulu. Amalan begitu banyak, tapi pahalanya bila dibandingkan kita. Tapi karena Allah itu sudah kuasa seperti itu. Karena emang kita ini imannya emang seperti itu. Tapi Allah ganti karena kita barokahnya daripada baginda Rasulullah SAW. Kalau selama ini kita menganggap enteng